Ya, kita kembali ke biologi, bahwa biologi itu yang mempelajari organisme, ya, mulai dari tingkat yang paling rendah, ya, dalam ilmu biologi, yaitu molekuler, ya. Di sana dipelajari mengenai molekul, ya, ada DNA, ada protein, ada lipid, ya, dan sebagainya. Kemudian ke tingkat yang berikutnya, tingkat sel, seluler, contohnya sel saraf, ya. Kemudian mempelajari di tingkat tisus, ya, jaringan saraf, ya. Kemudian ada organ, contohnya otak. Kemudian ada sistem organ, contohnya sistem saraf, ya. Kemudian ada organisme, ini contohnya flying squirrel atau tupai terbang, ya. Kemudian ada populasi, kumpulan dari flying squirrel atau tupai terbang. Kemudian sampai ke tingkat community, ya. Semua organisme yang ada, misalkan ya ini ya, contohnya semua organisme yang ada di hutan hujan, itu komunitas, ya. Kemudian ketika ekosistem, contohnya hutan hujan, ya, hingga biologi mempelajari ke tingkat yang paling luas, yaitu biosfer. Nah, di sini terjadi interaksi antara ekosistem satu dengan ekosistem yang lainnya. Itu objek yang dipelajari oleh biologi, mulai dari tingkat molekuler sampai ke tingkat yang paling luas, yaitu biosfer. Yaitu kita lanjut. Nah, ini bagaimana biologi mempelajari objek biologi tadi itu, ya. Ya, di sini ada beberapa tahapannya. Lebih jelasnya nanti Anda bisa mempelajari sendiri atau mungkin mendapatkan mata kuliah metode ilmiah. Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam di sana, ya. Nah, di sini bagaimana kehidupan itu dipelajari, ya, mulai dari pengamatan, ya. Contohnya di sini Anda melihat bahwa tupai ini melompat dari satu pohon ke pohon lain, ya. Kemudian Anda bertanya, kan, begitu, ya, bagaimana sih tupai itu bisa terbang, gitu, ya. Kemudian Anda mulai mengajukan hipotesa atau pendapat sementara, terus Anda memprediksi hasilnya, kemudian Anda menguji, ya. Nah, kembali lagi menggunakan scientific methods ini, ya, metode ilmiah. Nah, contoh Anda mengajukan hipotesis. Nah, ini terbang berpindah sisi untuk menghindari predator. Ini hipotesis yang pertama. Yang kedua mungkin berpindah sisi untuk menghindari sinar. Ya. Nah, dari hipotesa ini Anda melakukan pengujian, ya, untuk menjawab pertanyaan tadi, ya, begitu. Itulah cara biologi mempelajari objek-objek yang dipelajarinya, ya, dan itu sama metodenya dengan ilmu sains lain. Ya, kita lihat di sini pengetahuan, ya, dapat dikatakan ilmiah, ya, apabila memenuhi 4 syarat, yaitu ini objektif, ya, sesuai fakta, tidak mengada-ngada, gitu, ya. Kemudian metodik, ya, jadi pengetahuan itu diperoleh dengan cara-cara yang sudah teratur dan terkontrol, ya. Kemudian sistematis, nah, ini artinya pengetahuan diperoleh, ya, dengan menggunakan cara yang sudah tersusun dalam suatu sistem, ya, tidak berdiri sendiri. Kemudian universal, artinya, ya, tidak hanya berlaku oleh seseorang saja, tetapi untuk semua orang, ya. Nah, ini kita masuk ke topik taksonomi atau klasifikasi makhluk hidup, ya. Kenapa sih harus dilakukan klasifikasi, ya, atau taksonomi ini, ya, ilmu mengenai klasifikasi? Ya, tujuannya, ya, yang pertama mengingat, ya, jumlahnya dan jenisnya sangat banyak sekali, maka perlu untuk mengklasifikasikan agar mempermudah dalam mengenalinya, ya, dalam mempelajarinya, ya. Ya,
Tujuan yang kedua yaitu kesamaan nama. Artinya apa? Bahwa di bumi ini untuk satu benda, ya, sebutannya bisa macam-macam ya. Di setiap daerah untuk satu benda itu punya nama yang berbeda. Apalagi di tingkat negara, pasti satu benda itu memiliki nama yang sangat banyak sekali, sangat berbeda, gitu ya. Contohnya padi, kita di sini bilang padi, tempat lain bilangnya gabah, tempat lain bilangnya beras, dan lain-lain. Nah, itu untuk mengatasi maka penamaan agar uh, satu benda itu ya mempunyai nama yang sama. Kemudian yang ketiga, keteraturan dalam penamaan, semacam di dalam perpustakaan ya, ada jutaan buku, maka untuk mempermudah di situ dibuat sistem penamaan yang mudah untuk dikenali ya, sehingga nanti kalau ada yang meminjam buku dengan judul sekian, maka petugas perpustakaan langsung tahu, oh tempatnya di sini ya, bukunya ini ya. Jadi ini adalah semacam sistem yang digunakan untuk apa? Untuk keteraturan. Kemudian yang keempat, ini pemahaman lebih lanjut akan sejarah evolusi spesies. Nah, ini lebih kepada pohon kekerabatan nanti ya, yang akan dibahas. Ya, yang berikut sistem klasifikasi. Ada 3 sistem klasifikasi yang dikenal, yaitu artifisial atau buatan, sistem alami atau dikenal dengan fenetik, ya. Kemudian ada sistem filogenetik. Sistem buatan ini, ya, pencetusnya Aristoteles, juga Carolus Linnaeus ya. Ini berdasarkan 1 atau 2 ciri yang mudah diamati. Contohnya, ada organisme yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Ular tidak bisa dimakan, ayam bisa dimakan. Nah, itu dikelompokkan. Tetapi kelemahannya di sini, daerah lain atau orang lain mengatakan, oh ular ini bisa dimakan. Jadi dia masuk di kelompok hewan yang bisa dimakan. Nah, ini menjadi kelemahannya di sini. Kemudian ada sistem alami atau dikenal fenetik, itu berdasarkan morfologi atau bentuk luar tubuh. Ya. Misalkan ikan hiu dengan paus, mereka sama-sama hidup di air ya. Secara fisik, secara morfologi, itu mereka sama, ikan, gitu ya. Padahal secara genetik mereka itu berbeda, ya. Paus itu bukan ikan, tetapi mamalia. Nah, lebih diperjelas oleh sistem filogenetik yang berdasarkan pada jauh dekatnya kekerabatan. Nah, ini lebih kepada genetik ya, dari hanya di sini klasifikasi menggunakan filogenetik ini cukup rumit. Kemudian ini ya, jenjang atau tingkat taksonomi ya. Ini ada spesies mulai dari yang kecil, spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum. Untuk dunia tumbuhan kita sebut divisi ya. Kemudian kingdom. Nah, untuk dunia tumbuhan, kingdom ini dikenal dengan regnum ya. Ya, ini ada penjelasannya. Spesies itu jenis, genus itu marga, famili hampir sama dengan suku atau keluarga, bangsa ya, dan seterusnya. Atau katakanlah mulai dari tingkat bawah, RT, naik lagi RW, naik lagi kelurahan, naik lagi kecamatan, naik kabupaten, atasnya lagi provinsi, kemudian negara ya, hampir sama ini tingkatannya ya. Contohnya di sini ya, misalkan manusia dengan simpanse ya, sama-sama kelompok hewan. Kemudian juga filumnya itu chordata ya. Lalu kelasnya ini ya, kelas mamalia ya, hewan menyusui. Terus ordonya atau bangsanya ya, primata. Ini hewan paling primitif gitu ya, hewan pertama. Nah, mereka bercabangnya di sini. Hominidae, ini familinya, sukunya Hominidae, kemudian di sini Panidae untuk simpanse ya. Kemudian marganya Homo, di sini Pan. Nah, spesiesnya adalah Homo sapiens, sementara ini Paniscus ya. Itu gambaran mengenai tingkatan taksonomi. Ini sudah ditetapkan oleh Badan International Code of Botanical Nomenclature dan juga International Committee
onsologi nomenklatur ya. Ya, contohnya ini tingkatan taksonomi ya, ada kucing besar, ada harimau, ada anjing, ada serigala ini, kemudian ada beruang kutub, jadi beruang hutan ya, masing-masing jenis ini ya. Kemudian kucing itu satu genus ya, satu marga mereka. Kemudian ini adalah satu suku, satu marga naik ke atas, satu suku dengan harimau. Nah, kemudian mereka ordernya sama semua ya, karnivora, kelasnya mamalia, kemudian chordata, lalu animalia. Yaitu contoh jenjang dari setiap organisme. Berikut ini klasifikasi ya, mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dimulai dari Linnaeus ya, ini sebagai bapak klasifikasi. Dia hanya membagi makhluk hidup itu terdiri atas dua kingdom saja, Vegetabilia dan Animalia. Nah, hingga tahun 2015 mengalami perubahan lagi ya. Sebenarnya yang cukup terkenal yaitu 5 kingdom ini ya, yang dicetuskan oleh Whittaker. Jadi ada terdiri dari Monera, Protista, fungi, plantae, dan Animalia. Ya, itu klasifikasi makhluk hidup. Ya, topik yang berikut yaitu dari mana asal kehidupan itu ya. Paham yang pertama kali muncul yaitu paham abiogenesis, di mana paham ini mengatakan makhluk hidup muncul secara tiba-tiba tanpa asal usul. Itu yang dikenal dengan paham abiogenesis atau juga dikenal sebagai generatio spontane. Paham ini tergantikan oleh paham biogenesis yang mengatakan makhluk hidup itu muncul dari makhluk hidup sebelumnya ya. Namun mereka tidak mampu menjelaskan makhluk hidup sebelumnya itu muncul dari mana, di mana tempatnya, kapan, itu tidak dijawab ya. Oleh sebab itu muncul paham berikutnya yaitu paham evolusi kimia ya. Evolusi kimia ini mengatakan bahwa sel tunggal ya yang disebut dengan protoplasma ya, ini yang menjadi cikal bakal kehidupan ya, protoplasma sel tunggal ya, itu muncul akibat adanya reaksi-reaksi dari unsur-unsur kimia yang sangat banyak bumi purba waktu itu ya, dengan bantuan energi yang sangat dahsyat juga waktu itu. Nah, dari reaksi-reaksi itu ya menghasilkan senyawa yang akhirnya nanti ya muncul yang disebut dengan protoplasma ini ya, yang selanjutnya membentuk sel awal. Itu beberapa paham mengenai asal-muasal kehidupan. Hingga saat ini ya masih merupakan spekulasi ilmiah mengenai asal mula kehidupan itu ya. Tetapi kita bersyukur dengan pemahaman-pemahaman dari pendahulu, paling tidak mereka sudah meletakkan dasar-dasar definisi mengenai asal usul kehidupan. Yang berikut kita masuk ke cabang ilmu biologi ya. Cukup banyak cabang ilmu biologi. Ada ilmu yang mempelajari sel, kita sebut sitologi. Kemudian ada ilmu yang mempelajari mengenai molekul, kita sebut biokimia. Ada yang mempelajari hereditas, genetika, DNA, RNA, dan sebagainya, itu kita sebut genetika ya. Lalu ada yang mempelajari mengenai ekologi. Nah, ini juga dibagi-bagi, ada planktonologi, oceanologi, limnologi, konservasi, geografi, dan seterusnya ya. Ada cabang evolusi, ada cabang taksonomi ya, mikrobiologi, zoologi, botani, sistematik, ada primatologi, dan sebagainya. Banyak sekali cabang-cabang ilmu biologi ini ya. Nah, ini ada beberapa beserta penjelasannya, Anda bisa baca sendiri untuk bisa memahaminya.
Ya, ini juga masih merupakan cabang-cabang ilmu biologi. Ini peran biologi bagi kehidupan manusia ya. Di bidang kedokteran sangat-sangat berpengaruh ya. Bidang pertanian juga ya. Peternakan dan perikanan juga ini sangat berpengaruh ya. Bidang industri dan bidang farmasi. Nah, ini saya tidak menjelaskan secara detail. Anda bisa membacanya sendiri dari sumber-sumber yang ada ya. Ya, begitu itu penjelasan kita mengenai cakupan biologi. Saya harap Anda bisa memahaminya agar supaya pembelajaran kita di topik-topik berikutnya akan lebih memberi gambaran dan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai biologi itu. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati.